Jundullah, 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 Jundullah. Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ketiga setelah Ar-Rahman. Ar-Rahim artinya yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Ada sedikit perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman bermakna pengasih penyayang dan memberi nikmat yang besar-besar, Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim makna pengasih penyayang dan memberi nikmat yang halus-halus, yang kecil-kecil, seperti nikmat kekayaan, kecantikan di sini, dan nikmat ditambahkan keimanan dan lainnya. Ada lagi perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja, sedangkan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala mau memberikan nama tersebut kepada makhluknya. Seperti Nabi Muhammad SAW diberi nama dengan Ar-Rahim. Juga seorang ibu yang sangat sayang terhadap anaknya, yang sangat kasih kepada anaknya, bisa juga diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Di antara yang 100 itu cuma satu yang diturunkannya dalam dunia ini. 100 rahmat Allah, baru satu diturunkan ke dunia ini. Betapa dia sangat kasih sayang terhadap umatnya. Dan seorang ibu juga betapa sangat sayangnya terhadap anaknya. Namun yang demikian itu cuma dari satu rahmat yang Allah turunkan ke dalam dunia ini. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya itu bahagian dari rahmat yang satu itu. Yang satu ini pun setengahnya ada di diri Rasulullah SAW yang mendapatkan rahmat itu. Seperempatnya katanya ada di Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya seperempat inilah kita bobun amin ini kan. Manusia, ada binatangnya, bahkan seekor induk ayam yang sedang menaungi anak-anaknya. Ada yang 10 anak ayam itu, ada yang sampai 12 di bawah perut emaknya. Sekeidak yang tertijaknya, itu bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperempat inilah yang dibagi-bagi, termasuk kepada betapa sangat sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Itu bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang 99 rahmatnya lagi itu disimpan, ditunggu nanti, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti untuk hambanya di akhirat kelak. Kalau yang satu pun kemudian setengahnya sudah ada dalam diri Rasul, seperempat pada Nabi Yusuf, seperempat lagi kita bukan main nih, berbagi-bagi, bukan main lah, luasnya. Apalagi yang 99 nanti, 99 nanti, itu tidak terkira lah seperti apa, bagaimana luas dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu riwayat, diriwayatkan dalam satu hadis.
ada seorang laki-laki yang ditalkinkan zikir, diajarkan zikir, la ilaha illallah. Ini saat dia sedang nazak, ya, ada saat sakaratul mautnya, tetapi ia tidak sanggup mengaturkannya, tidak bisa untuk menyebutkannya, ya, diajarkan untuk mengucap, untuk nyebut la ilaha illallah, ya, tapi tidak bisa menyebutkannya. Lalu dipanggillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentalkinkan zikir ke telinga si laki-laki ini, ya. Setelah ditalkinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini juga tidak mampu untuk mengucapkannya, tidak mampu untuk mengaturkannya, ya, tidak bisa, ya. Dizikirkan di telinganya la ilaha illallah, ya, tidak bisa juga dia menyebutkannya. Kalau tadi dianggap orang lain, ini Rasulullah, ya. Nah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya, kepada, ya, orang di sekitar situ, laki-laki ini apakah ia sholat, apakah dia bayar zakat, dan apakah dia puasa? Dijawab oleh keluarganya, semuanya itu dilakukannya wahai Rasulullah. Dia salat, ya, dia bayar juga zakat, dia pun puasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah ia berbakti terhadap ibunya, ya, apakah ia berbakti kepada ibunya? Keluarganya berkata, ya Rasulullah, inilah jadi hal nih, ia tidak berbakti terhadap ibunya, ya. Rasulullah SAW berkata, nah, inilah sebab ia tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW memanggil sang ibu, ya, seraya bertanya kepadanya, ya, apakah sebab anak engkau ini durhaka kepada engkau? Dia tanya, apa penyebab sehingga anakmu ini durhaka, ya, sehingga nak meninggal sulit, ya, ditalkinkan tidak bisa, diajarkan ucap tidak dapat dia. Dijawab oleh ibunya, ya Rasulullah, lihatlah mataku ini, lihat, mataku ini rusak akibat ditampar oleh anakku ini, ya, ada satu perkara, terjadi satu perselisihan antara ibu dan anak ini, ya. Bagaimanapun kata ibunya, aku tidak akan meridhonya, aku tidak maafkannya. Nah, lalu Rasulullah SAW berkata kepada ibu anak tadi, kalau engkau tidak mau meridhoi anak engkau, lebih baik ia dibakar hidup saat ini daripada nanti ia dibakar dengan api neraka di akhirat nanti. Enak kini yang kita bakar, kan? Nah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, ya, kayu bakar dikumpulkan, ya, api sudah disiapkan. Jadi anak ni, seseorang laki-laki ini nak dibakar. Di waktu itulah tersentuh hati sang ibu, seraya dia berkata, ya Rasulullah, aku mengandung ia 9 bulan, ya, 10 hari, nyusunya 2 tahun namanya, nyapihnya. Apakah hanya untuk dibakar oleh api dia? Sekarang kini itu aku ridho terhadap anakku, ya Rasulullah. Nah, saat nak dibakar timbullah rasa sayang tadi, kasih tadi, ya, tidak tega tadi. Nah, walhal anak ini durhaka, ya, lawan, menyebabkan ibu ni, ya, buta, ya. Tapi saat mau dibakar timbullah, ya, rasa kasih, ya, sayang kepada anaknya. Terkenanglah dia sudah mengandung 9 bulan tadi, 10 hari, nyapih nyusunya selama bertahun-tahun, membesarkannya, ya, sampai dia
tumbuh dewasa. Ya. Ketika mau dibakar sudah timbul sayangnya, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ridho dan memaafkannya. Kemudian Rasulullah SAW baru dapat mentalkinkan zikir ke telinga laki-laki ini, dan akhirnya ia dapat mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah, dan ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya, sang ibu tadi pun tetap sayang terhadap anaknya, walaupun sang anak itu pernah menyakitinya, sehingga membuat mata ibunya tadi menjadi cacat. Ya. Jadi rasa kasih seorang ibu tadi kepada anak tadi itu adalah bahagian daripada rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rasa kasih sayang kepada seorang anak tadi. Nah, sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun maksiat, sebanyak apapun kejahatan kita, keburukan kita, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, macam-macam dosa yang buat, maksiat dilakukan, kejahatan yang dikerjakan, ya. Namun semuanya itu tidak akan menggoyangkan, ya, kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangkan, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun seluruh makhluk ini, ya, semuanya maksiat galah, seluruh makhluk ini semuanya melakukan keburukan, kejahatan galah, sedikit pun tidak akan mengurangkan, tidak akan menggoyahkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun seluruhnya satu pun tidak ada yang beriman, tetap, ya, kemuliaan Allah itu tidak akan berkurang, kerajaan Allah itu tidak akan goyang. Oleh karena itu, kalau kita ni betul-betul benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuninya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Rahim, bahkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terlebih lagi sekarang kita di bulan Ramadan, ini pun bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ataqam minan nar. Ramadan ini awalnya adalah rahmat, fase awal 10 awal. Fase kedua 10 kedua adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan fase ketiga adalah pembebasan dari api neraka, ataqam minan nar namanya. Ya, ini adalah bahagian daripada rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, terlebih kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah satu fasilitas karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah bulan untuk mensucikan diri kita, bulan untuk mencuci jiwa kita, bulan untuk membersihkan jiwa kita, bulan untuk mendidik nafsu kita, sehingga kita benar-benar menjadi seorang sosok, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau bagaimana banyak dosa dan keburukan, kejahatan kita, mana kalau kita minta ampun, Allah pasti akan mengampuninya. Ya, macam mana pun banyak, ya, kejahatan kita, sebesar apapun kemaksiatan kita, ketika kita minta ampun, pasti Allah akan mengampuninya. Ini adalah wujud daripada kasih sayang Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Apalagi kita sekarang di bulan Ramadan, memang dinanti-nanti kehadiran dan kedatangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menghina dan merendahkan diri, serta kita bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini rahmat Allah. Ya, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap nafas kita, ya, setiap langkah kita yang kita lakukan kebaikan, semuanya adalah membersihkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Apalagi puasa yang kita lakukan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya, barang siapa yang puasa dengan keimanan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu.
Ya, solat pula dilakukan. Tarawihnya man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang solat malam melakukan ibadah tarawih ya dengan penuh keimanan dan berharap ridha Allah pun akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sedekah yang kita lakukan, walaupun itu seteguk air, walaupun sebatas sebutir kurma, walaupun itu sepotong roti, ya, walaupun sesuap nasi, ketika itu kita lakukan pun akan menghapuskan dosa-dosa kita. Terlebih lagi zikir kita, bertasbih kita, berselawat kita, baca Quran kita, semuanya akan ya, menghapus dan membersihkan keburukan dosa-dosa kita. Ini adalah salah yang namanya wujud daripada rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita buru dan kita kejarlah ya, rahman dan rahim Allah ini dengan perbanyak minta ampun dan bertaubat ya, supaya jiwa kita itu semakin bersih dan semakin bersih, ruh kita itu semakin bersih dan semakin bersih ya, hati kita yang gelap itu akan menjadi terang, yang keras itu akan menjadi lembut, yang hitam itu akan menjadi jernih ya, yang penuh dengan kotoran itu akan menjadi suci dia. Sehingga kita benar-benar nanti bisa layak dan pantas ya, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama Ar-Rahim? Tidak sebatas punya nama Ar-Rahman saja, sudah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maksudnya adalah supaya hamba jangan segan-segan ya, jangan malas-malas untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya, baik hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil, segala halnya teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang, Allah sangat suka dan gembira walau sekecil apapun ya, yang kita minta. Ketika itu kita minta kepada Allah, Allah sangat senang. Dan kita memohon dan berdoa ini adalah tanda kita ni lemah, tanda kita ni berhajat, tanda kita ni butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebanyak apapun yang kita minta tidak akan mengurangi daripada ya, kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun Allah juga sangat memahami dan mengetahui apa yang pantas dan patut nak dibagi itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, firman Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintalah kepadaku ya, walaupun garam untuk mengasinkan sayuran engkau ya, minta garam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepadaku walaupun urusan sendal ya, mintalah kepadaku walaupun urusan sendal engkau yang putus. Ya Allah, sendal aku diputus ya kan? Nah, ya. Ya Allah, aku minta garam untuk supaya apa sayur aku ni asin, ada rasanya kan? Minta. Semuanya minta kepada Allah ya. Jadi kita jangan hanya minta kepada Allah sesuatu yang besar-besar saja dalam pandang kita, tetapi minta juga sesuatu yang kecil-kecil ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang apabila diminta, apabila dimohonkan ya. Allah sangat senang dan suka ya, manakala kita selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengatakan ketika seorang tidak minta ya, disebutnya terkabur gitu ya, disebutnya kita ni sombong ya, kerana tidak mau berdoa, tidak mau meminta ya. Apalagi sekarang kita di Ramadan, siapa yang berdoa itu akan diijabah oleh Allah, siapa yang minta itu akan diberi. Ini keutamaan Ramadan, bahagian daripada rahmah rahim Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita
Ya, bahkan ibadah pun dilipat gandakan. Yang sunat dihitung wajib, yang wajib sampai 70 kali lipat. Tidak ada dalam bulan-bulan lain. Ya. Bulan haram itu 1/10. Ya. Di Ramadan ini yang sunat dihitung wajib. Apa ibadah sunat itu? Itu wajib tuh. Nilai dan ganjarannya. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, bahkan lebih. Bahkan lagi ada namanya malam Al-Qadar. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, malam Al-Qadar itu disebut Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya. Pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beribadah ketika itu, ya, maka dia akan dinilai lebih daripada 83 tahun. Ya, itu tidak dikira lagi berapa kali lipatnya. Dan ini adalah bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kejar dan kita burulah rahmat rahim Tuhan dengan meminta, memohon, berdoa, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, macam mana, bagaimana agar dapat bagian dari namanya Ar-Rahim ini? Kita seorang-seorang hamba, macam mana supaya kita dapat bahagia daripada nama Ar-Rahim? Sebagaimana seharusnya, semestinya seorang hamba menjadi seorang yang bertitel Abdullah atau bertitel Abdul Rahman. Sebelum ini seorang mendapat titel, dapat gelar Abdullah, hamba Allah. Ada dapat gelar Abdul Rahman, ya, hamba yang maha pengasih dan penyayang. Lalu bagaimana sekarang kita bisa menjadi dapat titel Ar-Rahim ini, ya, Abdul Rahim. Nah, bagi hamba dari Ar-Rahim adalah bahawa ia tidak membiarkan kefakiran seseorang yang berhajat kepadanya. Ya. Dia tidak membiarkan kefakiran, kepapaan seseorang yang berhajat kepadanya, melainkan ia tutupi, melainkan ia beri dengan kadar kemampuannya. Ya, seseorang yang berhajat, seseorang yang memohon, seseorang minta, dia akan memberi, dia akan ngasih sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak akan membiarkan seseorang yang berhajat kepadanya itu dilepaskan. Dia akan memberi dan memberi sesuai dengan kemampuan dan keterbatasannya, ya. Baik dengan hartanya maupun dengan jabatannya, atau berusaha dengan jalan yang lainnya untuk menutupi, memenuhi, ya, hajat seseorang. Jikalau tidak mampu berbuat yang demikian, maka hendaklah ia menolong dengan doanya. Kalaupun tidak bisa, dengan doanya, ya Allah, dia ini butuhnya, dia perlunya, tunaikanlah, berikanlah, ya, sampaikanlah niat, tujuan dan hajatnya. Begitulah figur, begitulah sosok seorang yang mendapatkan bagian nama Allah Ar-Rahim. Rasa kasih sayang kepada orang itu sangat besar, ya. Rasa sayang kepada seorang hamba itu sangat tinggi, ya. Rasa ibunya itu sangat dalam, sehingga dia tidak sanggup melihat orang itu susah, tidak sanggup melihat orang itu menderita, tidak sanggup dia menahan seorang itu yang meminta. Dia akan berupaya memberi dan memberi. Kenapa? Karena sudah dimasukkan Ar-Rahim kepada diri seorang itu. Kalau tidak, dia tak peduli, kau lah, nak mati-matilah kau, kan? Ya. Nak susah-susahlah kau, tidak peduli. Ya, kau punya tangan, kau punya kaki, kau punya tenaga, kau punya dewek lah. Karena ini belum dimasukkan Ar-Rahim kepada dirinya. Seseorang yang dipakaikan, ya, Ar-Rahim ini, dia tidak akan pernah, ya, dia begitu penyayang dan pemurahnya, begitu dermawannya, sehingga apapun yang ada diberikannya. Nah, dapatlah dia titel Ar-Rahim, ya. Nah, sebagaimana kemarin syarat menjadi Abdullah seperti apa, syarat menjadi Abdul Rahman seperti apa, ini menjadi Ar-Rahim seperti apa? Karena kita diperintah takhalluq bi ahlakillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya. Nah, inilah yang akan kita terus tumbuhkan dalam diri kita untuk memiliki sifat kasih sayang. Terlebih dari Ramadan juga saat ini harus kita tingkatkan kepekaan, rasa kasih dan sayang kepada sesama kita. Nanti dapat titel Ar-Rahim, ya, yang memiliki kasih sayang,
Jadi orang memiliki kasih sayang ini luar biasa. Dia disematkan pakaian nama Ar-Rahman pun Ar-Rahim kepada dirinya. Ya. Termasuk ibadah yang paling cepat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT ialah kasih sayang terhadap makhluknya. Kalau kita ingin cepat, ya, meroket di sebelah itu cepat, ya, seperti kilat, kedudukan kita bisa tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka adalah harus memiliki sifat kasih sayang terhadap sama makhluk ini. Kenapa? Ya, orang walaupun ilmunya tinggi, amalnya banyak, ilmu tinggi, segala tahu dia, pengetahuan apapun dia dapat, amalnya banyak, tetapi dalam hatinya dia tidak ada rasa kasih sayang kepada Allah, kepada sama makhluk ini. Dia membiarkan, sekasih itulah, lantak kamu lah, kamu aku, kan? Dia tidak peka dan tidak peduli. Ya, maka ini akan menjadi hijab dan dinding, satu akan menolak dan semakin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika dia diangkat amalnya, ya, kemudian dihadap kepada Allah, langsung Allah tolak. Ya, lemparkan amalnya ini kepada mukanya. Amal orang lempar kepada mukanya. Ya, kenapa? Karena dia tidak ada rasa kasih dan sayang kepada makhluk ini. Karena dia tidak ada rasa kepekaan dan kepedulian kepada makhluk ini. Dia nak senang dewe, dia nak enak dewe, dia nak kaya dewe, dia nak baik dewe. Nah, akhirnya amalnya dilemparkan ke mukanya. Kenapa? Tidak ada rasa kasih dan sayang terhadap sesama. Ya. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kenapa aku ini engkau berikan kedudukan yang tinggi? Nah, ya Allah, kenapa kau angkat derajatku sehingga aku dapat berkata-kata dengan engkau, sehingga aku menjadi kalimullah, dapat gelar kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Karena aku dapat kedudukan gelar kalimullah. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, engkau mendapatkan titel kalimullah atau orang yang dapat berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena engkau banyak ibadah, bukan juga karena engkau banyak sosialnya, bukan juga karena engkau banyak puasa, tetapi ingatlah oleh engkau wahai Musa, pada suatu hari engkau menggembala kambing, ya, milik mertua engkau, milik mertua Musa, Nabi Shu'aib, ketika itu kan. Ya, ketika dia diburu oleh prajurit Fir'aun, ya, maka sampai ke satu negeri Madian, dan pada ketika itulah ya, dia akhirnya menjadi menantu Nabi Shu'aib, ya, dan dia menggala kambing, ya, sama nih tahijat, ya, itu mas kawinnya itu 8 tahun, gitu. Melau kambing, ya, maharnya 8 tahun mengembala kambingnya. Nah, ya, itu mas kawinnya, ya. Jadi dalam ketika dia mengembala kambing ini, ngingon kambing mertua Nabi Shu'aib, tiba-tiba seekor kambing lari dan lepas dari gembalanya, lari. Kemudian kambing itu engkau kejar sehingga melewati beberapa buah gunung. Itulah itu kejar, ya. Dan akhirnya engkau dapat menangkapnya, ya. Di waktu engkau menangkap kambing itu, sedikit pun engkau tidak marah dan sedikit pun engkau tidak kecewa terhadap kambing itu, tidak ada emosi, tidak mengutuk, sedikit pun tidak. Sudah kemainnya jauh-jauhnya lari, ya, dikejar, ditangkap, kau tidak marah, kau tidak mengutuk, kau tidak kecewa, tidak jumpa-jumpa pula gitu nih, dasar kambing nih, kan? Nah, kan marah, kan, buat litak orang, buat capek orang, kan, jauh-jauh ngejar macamnya. Dia tidak, ya, sudah dia lari kambing, dikejar oleh Musa sampai jarak yang begitu jauh, melewati berapa bukit, tangkap, ya sudah, dia tetap sayang, ya, dia tidak marah, tidak kecewa, ya, tidak mengutuk bahasa kita ni, tidak nyumpah-nyumpah pula, ya.
Selanjutnya Allah SWT berfirman kepada Musa AS, ya, wahai Musa, dengan sebab engkau sayang terhadap makhlukku, maka engkau berhak mendapatkan titel kalimullah, ya, itu kepada seekor kambing, ya, apalagi kepada manusia. Rasa sayang ini, makanya seorang hamba Allah itu pasti penyayang. Orang yang dekat kepada Allah, orang yang makrifat kepada Allah, dia ada yang dia tu bengis, keras, menyumpah, ngutuk, dia begitu sayangnya. Setidak-tidaknya di dalam doa dia selalu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kerana ketidakmampuannya, kerana kelemahannya, setidaknya dia berdoa, ya Allah, beri dia petunjuk, beri dia hidayah, beri dia pertolongan, beri dia satu bantuan kepadanya. Dia selalu berdoa kepada orang yang ahli maksiat sekalipun. Orang itu buat jahat, maksiat, segala macam, tetap dia sayang, ya. Cuma wujud sayangnya itu terkadang dinasihati, terkadang diajak bicara, terkadang dia doakan supaya dosa diampuni dan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini adalah salah satu bukti sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian orang-orang yang ada di bumi, niscaya akan menyayangi terhadap kalian oleh orang-orang yang ada di langit, ya. Ini akan kita tumbuhkan, ya, ketika kita mengenal asma-asma Allah, ya. Kita disuruh dan dituntut juga untuk berakhlak, ya, untuk memakai, ya, menyematkan dalam diri kita nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ada seorang wali, nyumpang-nyumpang, utung-utung, bukan, dia tu wali Allah, tapi doanya melaknat terus, hancurkan wali Allah, musnahkanlah, itu bukan wali Allah, ya. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, macam mana pun hamba ni banyak maksiat jahatnya, dia tidak mau langsung melaknat, mengazab, dah, biarkanlah, tunggu je minta ampun dulu, ya, tunggu minta ampun. Fir'aun itu macam lagi jahatnya, ya, sampai ditunggu Tuhan sampai ke tenggorokan ni nyamuk, ya. Dan dia azab Fir'aun, biarkan, tunggu, ya. Nah, sampai nak tenggelam, nak mati, kalau itu ya habis waktunya, nyamuk tinggal di tenggorokan, ya. Nah, jadi rasa kasih sayang ini terus harus kita bangkit dan kita tumbuhkan dalam diri kita kepada siapapun juga, ya, bahkan sampai kepada binatang-binatang, ya, sampai kepada tumbuh-tumbuhan, ya, harus ada rasa kasih sayang kita. Orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada kedudukan, walaupun amalnya banyak, nanti ilmunya tinggi, tapi kasih dan sayang dalam hatinya tidak ada terhadap makhluk ini, maka dia akan sulit untuk mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang sudah dapat derajat yang tinggi pun apabila satu saat hilang kasih sayangnya, ia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kedudukan yang tinggi itu, ya. Seorang yang sudah memiliki kedudukan tinggi di Allah, di sisi Allah, tapi suatu ketika kasih sayangnya itu dilepaskan, itu akan dicabut oleh Allah, ya, kedudukan tinggi ini. Nah, dalam satu riwayat ada seorang aulia menyembelih sapi di hadapan anak sapi itu, ya. Ada wali ini menyembelih sapi, tapi di depan anaknya, depan anak sapi itu, ya. Dan si aulia tadi tidak menjaga perasaan anak sapi tersebut, dia tak jaga, itulah ini gesot kan, ini di hati itu kan, maksudnya dia tak peduli, dia terserahlah, ya. Dan tidak lama sudah itu aulia tadi dicabut oleh Allah akan kewaliannya, ya. Dan akhirnya kalau sudah dicabut kewaliannya, menjadi olok-olokan oleh orang-orang, ya. Kenapa? Hanya karena sedikit, karena hanya sedikit saja hal yang dilakukannya, yaitu tidak ada rasa kasih
sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya etika juga dah nyembelih itu tak boleh di depan yang lain-lain. Itu etika. Ya. Kita ni kada basing kan. Ya, walhal ya, yang lain anak-anaknya, yang lain-lainnya itu bukan mainlah sedih nengok disembelih itu. Nah, ini salah satu etikanya, tidak diperlihatkan, dihadapkan kepada yang lainnya. Akhirnya apa? Kewalinya dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa ibu, tidak ada rasa perasaan kepada anak sapi tadi. Walhal ini disembelih adalah ibunya. Menyembelih sesuatu yang boleh, dihalalkan karena syariatnya sudah menentukan. Silakan menyembelih, tapi ada adab, ya. Jangan menyembelih di depan anaknya. Nah, kemana sedihnya? Karena tidak ada perasaan tadi, rasa ibu dan rasa sayang tadi dicabut oleh Allah kewaliannya. Ya, akhirnya jadi olok-olokan orang. Ya, jadi ya, jadi permainan-permainan orang. Nah, inilah kita sangat menitik beratkan untuk ada rasa kasih sayang tadi, ya, kepada siapapun lah. Ya, teruslah kita belajar untuk memiliki, memperkuat, memperdalam, ya, rasa kasih sayang kita kepada semua makhluk ini. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua asma Allah yang wajib kita sebut dalam sehari semalam sekurang-kurangnya 34 kali. Ini sekurang-kurangnya dalam surah Al-Fatihah dengan rincian, ya. Jadi 2 kali 17 rakaat, ya, dalam solat kita, dalam solat fardu kita membaca surah Al-Fatihah, ya. Jadi selalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu minimalnya itu. Ya. Apalagi kalau kita, ya, memulai sesuatu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita selalu mengawalinya, selalu mencari tabaruknya, ya, kebarokahannya. Ya. Kenapa? Kullu amrin zibalin, setiap perkara yang memiliki kebaikan, la yubda'u bi basmalah, tidak mulai dengan basmalah, ya, mengikut sertakan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, bahwa aqta, maka dia akan terputus di keberkahan. Berapa banyak gitu nak melangkah bismillah, nak makan bismillah, minum bismillah, mau berpakaian bismillah. Kenapa? Semuanya adalah daripada rahmat rahim Allah yang mengaruniakan dan memberikan kita nikmat. Nah, di dalam solat ni yang memang wajib kita sebut ni, tidak bisa kita lepaskan, ya. Setiap rakaat kita selalu ada bismillah, lebih lagi, ya, mengawali surah. Dalam Al-Fatihah itu, ya, merupakan satu bahagian dari ayat, ya, bismillah itu. Ini dalam pendapat mazhab kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan menyebut namanya Al-Jabbar. Allah tidak menyebut namanya Al-Qahhar atau nama-nama yang sifatnya yang menakutkan yang lain kepada kita. Ya. Lain halnya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Mewajibkan menyebut nama tersebut. Ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita selaku hamba-Nya tidak meninggalkan kasih sayang kepada sesama. Ya. Terlebih Nabi kita adalah Nabi yang diutus membawa rahmatan lil alamin. Kalau ketika tiba-tiba ada seseorang yang aku beriman, yang aku seorang Islam, tapi bengis, kejam, kasar, ya, ya, ini adalah satu hal yang harus kita hindari, ya, karena kita selaku hamba Allah, selaku seorang muslim, selaku seorang mukmin, tentulah dituntut dan diperintah untuk, ya, memiliki rasa kasih sayang yang dalam dan besar kepada semua makhluk ini, kepada siapapun juga, muslim non muslim, orang itu, orang ahli maksiat, orang ahli jahat, kepada binatang, kepada pun juga disuruh untuk, ya, memiliki rasa kasih sayang kepada semua makhluk ini, ya. Jadi apabila, ya,
kita tidak bisa membantu untuk sesama terhadap saudara-saudara kita, disebabkan kerana jauh, kerana tidak mampu, kerana tidak ada dan tidak punya, maka hendaklah kita bantu mereka sekurang-kurangnya dengan doa, memohon kepada Allah. Terkadang doa itu jauh lebih bermanfaat kepada beliau. Terkadang doa itu jauh lebih memberikan pengaruh dan ada besarnya kepada seseorang itu. Maka apabila kita sudah mampu menjadi seorang hamba, bismillahirrahmanirrahim, maksudnya dapat bagian dari asma Tuhan, yaitu Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita sebagai seorang Abdullah, seorang Abdul Rahman, seorang Abdul Rahim, ya, atau menjadi Abdullah, Abdul Rahman dan Abdul Rahim, maka demikian itu akan memudahkan untuk mendapatkan bagian di antara asma Allah yang selanjutnya. Ini dua pokoknya, ya. Jadi nak memiliki kedudukan tinggi, nak dekat di sisi Allah, ya, nak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri dulu sebagai seorang hamba Allah, Abdullah. Ya, jadikan diri dulu sebagai Abdul Rahman, hamba yang Maha Pengasih. Jadikan diri sebagai Abdul Rahim, ya, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, hamba yang kasih sayang kepada sesamanya. Ini dulu, ya. Karena pokok dari seluruh asma Allah Subhanahu wa taala adalah asma Allah yang tiga tersebut. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Nah, ini semuanya. Kalau ini sudah diamalkan menjadi pakaian seorang hamba Allah, apalagi kita umat muslim, orang yang beriman, ini akan membawa kedamaian, ya, di tengah-tengah umat ini, ya. Inilah yang akan membawa satu, ya, keharmonisan, persatuan di tengah umat ini, ya. Jadi ini boleh katakan menjadi satu anak kunci seseorang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa, ya, kasih sayang ini tidak kita munculkan, tidak kita hadirkan dalam diri kita, kita akan tetap masih akan jauh dan sangat jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sendiri kita sebut bagaimana seorang nabi, seorang rasul, seorang hamba yang betapa sangat sayangnya dia kepada umatnya, bukan hanya keluarganya, umatnya, ya, sampailah hari kiamat. Dia bukan main Rasulullah sayang pada umatnya, sehingga di dalam permohonan kepada Allah, di dalam permintaan kepada Allah, dalam doa, dalam harapannya, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, macam mana umatku? Ya Allah, macam mana umatku? Ini wujud sayangnya. Nabi tidak peduli dia nak apa, dia nak ahli maksiat, dia nak orang taat, tapi dia tahu, ya Allah, umatku, umatku, ya, betapa rasa kasih sayangnya terhadap kita selaku umatnya. Dia tidak nyebut keluargaku, anakku, istriku, tidak, tapi umatku, umatku, ya. Nah, inilah yang harus kita terus tauladani, yang harus kita contohi, kita jadikan cermin dalam kehidupan kita, ya. Ternyata dengan kasih sayang terhadap sesama ini akan menjadikan kita dekat kepada Allah, akan menjadikan kita tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita orang-orang yang pada akhirnya akan dicintai dan disayangi oleh Allah, bahkan menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, kasih Allah. Nah, kita jangan takut, ya, jangan khawatir kalau kita kasih sayang kepada sama makhluk ini kita akan kata nanti susah payah. Tidak, ya. Kalau sudah menjadi Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, itu tidak akan pernah ditelantarkan, tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau dapat mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu sangat luar biasanya dan sangat agungnya, karena inilah letaknya. Allah sendiri pun, ya, dalam memulai semua surah-surahnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah nak menunjukkan, nak memberitahu kepada kita bahawa
aku ini adalah Tuhan yang begitu maha pengasih dan maha penyayangnya. Kenapa kamu itu sangat bengis dan kasarnya, tidak pedulinya, ya kamu itu adalah begitu kejamnya, ya. Kita adalah dituntut dan disuruh untuk bagaimana menjadi seorang yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama ini. Nah, Ramadan ini pun sekali lagi menjadi satu didikan, menjadi bulan tarbiyah kepada kita untuk melatih diri, melatih ya macam mana kita memiliki sifat kasih sayang, ya, dengan mendoakan, dengan berbagi, ya, dengan kepedulian, macam ya. Allah tidak akan membiarkan kita dan tidak akan melepaskan kita. Allah bahkan akan bertambah sayang dan bertambah kasih kepada kita, ya. Terus kita untuk belajar, berupaya menjadi seorang sosok, menjadi Abdullah, Abdul Rahman maupun Abdul Rahim, seorang hamba Allah yang memang semata-mata melihat hanya kepada Allah, mengharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, ya, hanya takut hanya kepada Allah, menjadi Abdul Rahman, menjadi Abdul Rahim, hamba yang maha pengasih, yang sangat pengasih, dan seorang hamba yang penyayang, ya, kepada sesama. Nah, jadi bukan hanya sekedar dihafal kita, ya, tapi kita untuk ngamalkannya, ya. Dan kita etikadkan bahwa betapa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Wallahu a'lam bishawab.